Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi YouTube channel gue NWW Junior. Dan hari ini gue tayang lagi. Kayaknya gue menarik untuk membahas dari motor TVS iQube yang tipe S ini, yang gue bisa sampaikan kepada kalian semua. Daripada motor ini kenapa menarik harganya yang itu di atas kisaran 50 juta ke atas. Wow, motor Matic yang berbentuknya mungkin seperti hal yang seperti biasa saja mungkin kita lihat, tetapi yang kita bisa lihat buktikan ini di sini tersendiri, motor ini bisa melambung tinggi. Kenapa harganya itu bisa melambung tinggi, kita bahas dan kita kupas tuntas di channel YouTube hari ini dengan TVS iQube S ini sendiri. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe, karena tombol subscribe itu gratis dan tombol subscribe itu akan mendukung channel MFP8 Junior untuk terus berkarya dan terus memberikan yang terbaik untuk kalian semua, dan memberikan hal-hal yang terbaru apa saja tentang motor, barang-barang apa saja, dan termasuk oli-oli juga nanti mungkin akan gua bahas kepada kalian semua, oli apa saja baik untuk motor, untuk mobil nanti di next part ya. Tapi jangan lupa untuk menonton dulu video YouTube ini di channel hari ini ya, yang membahas TVS iQube S ini sendiri, karena gua akan kasih tahu kepada kalian semua kenapa kalian harus membeli. Kalian harus melihat ini sendiri sebelum kalian membeli, dan kalian akan sedikit memotivasi, maksudnya jadi sedikit mempercayai kalian agar kalian bisa membeli motor ini sendiri atau tidaknya ya. Oke, langsung saja kita ke penjelasan dari TVS iQube ini sendiri, kenapa harus kalian membeli dan kenapa kekurangannya apa saja sebelum kalian membeli ini sendiri motor ya. TVS iQube S ini sendiri gue lihat sih sebenarnya tipenya yang tipe barunya ini memiliki hal yang kurang lebih sama dengan TVS iQube TVS yang sebelumnya ya. Kenapa? Karena banyak hal-hal quality controlnya juga masih kurang untuk menurut gua sendiri. Tapi untuk kalian mungkin bisa kalian lihat daripada motor ini sendiri ya guys. Motor listrik TVS iQube S ini menggunakan baterai modal tanam. Ada alasan kenapa iQube S generasi 3 ini pakai baterai tanam. Hal ini langsung kita review tadi supaya disampaikan oleh Lutfi Amrullah, yaitu sebagai Head of EV Project TVS Motor Company Indonesia, supaya kalau mau charging bisa dicas di mana saja. Ucap Lutfi kepada kepada rekan-rekan media ya. Memang kalau charging langsung itu makan waktu, duitnya katanya. Jadi memakai baterai tanam ya. Mindset orang Indonesia itu masih motor bensin, artinya datang ke SPBU isi bensin dan lanjut jalan sambungnya. Maka salah satu solusinya dengan swap baterai, tukar baterai dan motor bisa jalan lagi, tambah dia. Lutfi menjelaskan kelebihan dan kekurangan swap baterai ini sendiri. Kelebihan swap tentu lebih cepat, tapi kekurangannya harus ada standarisasi buat nasional, tambahnya ya guys. Kemudian investasinya lebih besar, pabriknya juga harus maintenance sambungnya. Artinya baterai swap tidak dipakai sendiri dan harus dirawat dengan benar, pungkas Lutfi. Adapun baterai yang dipakai TVS iQube S ini berjenis lithium, nickel, manganese, kobalt atau oxide lithium NMC. Terpasang dua baterai dengan total kapasitas 58 volt, 29,3 Ah atau 3,4 kWh ya guys. Kotak penyimpanan data tersebut merupakan buatan LG Cells 21700 dan sudah mendapat rating IP67. Posisi baterai pack terletak di bawah bagasi sehingga memberikan distribusi berat yang baik. Ketika salah satu baterai berhenti berfungsi, baterai yang lain masih bisa berfungsi ya guys. Gua lihat sih daripada TVS ini cukup untuk kita lihat kelebihannya sendiri itu. Beberapa tahun silam kami sempat mengetes skuter listrik TVS iQube. Sebagai motor listrik TVS iQube memiliki beberapa poin plus yang kami sukai, seperti jarak tempuh. Jarak tempuhnya juga lumayan ya guys, bisa dipakai. Performanya yang menyenangkan serta mudah untuk digunakan.
Saat itu, TVS Motor Company Indonesia menjelaskan kepada kami bahwa mereka hanya melakukan studi pasar dan belum memasarkan iQube di tanah air. Menariknya, baru-baru ini kami menemui sebuah postingan Facebook TVS Motor Indonesia yang menyebut TVS iQube siap mengaspal dan sudah bisa dipesan. TVS iQube saat dites oleh salah satu tim ya. Untuk mengetahui kebenarannya, kami melakukan konfirmasi kepada Rizal Tanjung selaku Deputi General Manager Marketing Dealer Development PT TVS Motor Company. Belum resmi sih, tapi kalau mau dibeli boleh juga, ujarnya saat dihubungi melalui pesan singkat. Ketika ditanya soal harga jual, Rizal menjawab singkat di atas 50 juta. Kalau benar 50 juta, harga TVS iQube akan lebih mahal dari Honda EM1 dan Alfa Servo. Alfa Servo yang dijual kisaran 30-40 jutaan. Selain itu, TVS akan jadi anggota IC ketiga setelah Honda dan Kawasaki yang resmi menjual motor listrik di Indonesia ya guys. Namun dengan performanya, kemudahan pemakaian dan teknologi ditawarkan, agaknya TVS iQube ini sendiri akan jadi pilihan menarik di antara motor listrik lain. TVS iQube mengusung dinamo BLDC di hub berkekuatan maksimal 4,4 kWh dengan torsi puncak mencapai 140 Nm dipadukan dengan baterai lithium ion 52 volt dan 3,4 kWh. Ya guys, diklaim dapat menempuh jarak hingga 100 km dengan kecepatan maksimum 78 km per jam. Wow, luar biasa, amazing ya guys. Akselerasi tanpa suara motor di TVS iQube ini sendiri mempunyai hal-hal yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Dan di sini gue kasih tahu juga top speed daripada TVS iQube ini ya sendiri adalah iQube S ini adalah 78 km per hours ya. Range-nya adalah 100 km. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai untuk jarak jauh masih bisa ya. Charging time-nya adalah 0-80% di 4 volt ya guys. 4 volt. Jadi 4 volt 30 meter jadinya gitu ya. Motor listrik iQube ini desain untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang cerdas, terhubung dan dipersonalisasi untuk Anda. Biaya operasional TVS iQube yang sangat rendah akan membuat Anda terpukau. Performa yang menakjubkan, bersiaplah untuk merasakan akselerasi instan dan menempuh lalu lintas dengan sensasi yang belum pernah Anda rasakan. Sebelumnya, akselerasi tanpa suara motor listrik TVS iQube S ini mampu membawa Anda dari 0 sampai 40 km per jam hanya dalam 4,2 detik. Dan kami tidak main-main soal tanpa suara, baik ketika Anda bergerak maupun ketika Anda mundur menggunakan Q Park Assist ya guys. Style yang smart, desain yang praktis, dan tampilan yang tertandingi. Motor listrik TVS iQube S desain untuk memberikan Anda kenyamanan, kemudahan, dan pengalaman berkendara yang terbaik, ditambah dengan tampilan menarik dan kualitas terbaik yang terpercaya dari TVS. Anda dapat mengendarai motor listrik terbaik ini sendiri. Ininya yaitu 32 liter storage, carrying alert charger, dan TVS Connect itu juga sudah tersambung dengan handphonenya ya guys. Ya lumayan juga nih. Kalau misalnya dibanding Honda Genio dan TVS iQube, mana yang lebih baik? Coba kalau kita bandingin ya guys, biar kalian punya perbandingan untuk sebelum membelinya ini sendiri. Kalau di harganya sendiri, iQube di atas 52,9 juta, sementara detail harga Genio iQube S ya tadi ya 52,9 juta, harga Genio yaitu 19,73 juta. Yang pertama, kalau misalnya Genio itu sistemnya CBS, dan iQube S itu sistemnya elektrik ya. Jadi gua bisa kasih arahan kepada kalian semua bahwa motor ini motor elektrik ya guys. Untuk iQube S ini, TVS iQube S ini yang mampu menempuh jarak 100 km per jam ya guys.
Harga motor isi TVS iQube S ini terbilang fantastis mengingat spesifikasinya ditawarkan cukup unggul. Meskipun bodinya mungil, tetapi TVS iQube S dapat menjelajah cukup jauh tanpa khawatir akan kehabisan daya baterai. Dalam sekali pengisian daya, TVS iQube S dapat menempuh perjalanan dalam kota selama pulang pergi. TVS iQube S hadir dengan desain modern yang trendy. Di bagian depan dashboard terpasang whisper kecil dan mungil dan dapat menghalau sinar matahari yang mengarah ke speedometer sehingga pengendara dapat membaca informasi di speedometer dengan jelas. Oke, kurang lebih itu aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian semua penggemar MP8 Junior untuk TVS iQube S ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel video YouTube ini. Gue MP8 Junior pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua, bye bye.